Balik lagi di Otomotivi. Nah, sekarang kita kedatangan pesaingnya si Fortuner. Ya, itu mobil Pajero Sport Exit tahun 2009. Balik lagi ke 2009, ini tuh Pajero yang pertama kali muncul di Indonesia. Jadi ini pesaingnya Fortuner yang waktu itu pertama kali dibuat tahun 2005. Mau tahu apa mobil ini masih oke banget di tahun 2020? Yuk kita simak videonya. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita mulai ke eksteriornya. Nah, eksteriornya emang gagah banget sih, muscular banget. Memang sih kalau kita lihat secara keseluruhan dia tuh lumayan mirip sama si Fortuner. Dan dia tuh datang di 2009 untuk mengalahkan si Fortuner yang datang 2005 itu. Dan lagi, kalau teman-teman tahu, dia dikasih mesin diesel 2500 cc dan turbo yang membuat mesin ini jadi sangat kuat sekali dan tangguh banget. Nah, kalau dari depannya sendiri kita bisa lihat lampunya seperti ini. Memang dia masih tipe yang besar-besar, tapi oke karena bentuknya juga lumayan mengotak begini dan tajam di sini. Lalu yang saya suka juga dia dapat ini nih, proyektor. Lalu dapat LED juga semuanya. Oh, sorry. Kalau yang proyektornya dapat halogen, yang ini dalamnya ada LED. Lalu fog lamp di sini. Dan di sini dikasih krom-krom seperti ini nih. Bentuknya garis ke bawah seperti ini. Di sini logonya, dan yang saya suka lagi di sini ada honeycomb juga. Dan seperti biasa SUV kebanyakan dikasih silver di tengah seperti ini. Jadi tampangnya tuh emang udah tangguh banget. Kalau dari samping, kalau teman-teman lihat tuh, yang paling menyita perhatian saya adalah over fendernya. Over fendernya walaupun bukan yang tipe-tipe hitam doff plastik gitu, tapi dia tuh gede banget. Bener-bener menunjukkan bahwa ini tuh SUV banget. Ditambah bannya yang ukuran 17 inci. Wah, ini emang bener-bener kayak laras SUV banget, tangguh. Selanjutnya kalau dari samping sih bentuknya masih flat aja sih, nggak terlalu banyak lekukan-lekukan gimana. Di sini dikasih chrome, dan di sini lampu sennya juga ada dua, ada di spion sama ada di bodinya juga. Lalu di sini dikasih chrome juga dan ada injekannya, dan yang pasti roof rack. Lanjut di bagian belakang, di sini kacanya udah dikasih defogger. Lalu di sini juga ada emblemnya nih, Exit Pajero Sport. Jadi ini emang Pajero Sport tipe Exit yang tadi saya sudah sebutkan. Lalu di bawahnya bagusnya udah dikasih sensor parkir 4 titik. Tapi sayangnya dia belum dapat kamera belakang. Mungkin teman-teman boleh tambahin sendiri. Lalu terakhir di bawahnya ya dikasih seperti ini nih. Dan uniknya warnanya beda sama yang di depan. Kalau dari lampunya sendiri ya memang masih seperti ini. Dia memanjang. Tapi bentuknya udah bagus sih. Jadi memang secara keseluruhan nuansa lat SUV dari mobilnya emang terasa banget. Nah, sekarang kita ada di dalam dari mobil ini. Sebelum itu kita kasih lihat nih kuncinya. Mirip-mirip saudara-saudaranya kayak Mitsubishi Mirage dan teman-temannya pada zamannya. Sekarang kita ngomongin desain dashboardnya. Ini kalau kita lihat desain dashboardnya ya, mewah pada zamannya. Kayak ininya muncul keluar nih, Jepang banget ya. Terus dikasih aksen-aksen kayu-kayuan yang glossy. Terus ini puter-puterannya masih puter-puteran AC. Cuma dia kayak bening dan tulisannya ada di dalam. Kelihatan lumayan mewah pada zamannya. Dan ini emang masih bagus pada zaman sekarang. Biasanya tulisannya di depan gitu, jadi biasa banget. Untuk pemilihan warna dan bahannya, dia jadi di atas ini masih warna hitam dan beige campur silver dan kayu-kayuan begini. Tapi semuanya masih bahan plastik seperti biasa. Memang mobil pada zamannya kita nggak bisa expect ini udah soft touch segala macam ya. Jadi pada zamannya ini udah bagus. Dan di depan sini dia desainnya nggak gede gitu, padahal mobilnya besar kan. Ini desain kecil banget, cuma segini, dan nggak nutupin pandangan kita ke depan. Jadi masih bisa lihat dengan jelas. Nah, untuk masalah kepraktisan di mobil ini itu biasa banget, tempatnya nggak gitu banyak. Jadi di sini ada kompartemen, di sini ada 2 cup holder kecil, terus di sini juga ada tempat kecil juga yang bisa ditutup. Di sini juga ada tempat kecil. Untuk konsol boxnya juga
nggak gitu gede, cuma bisa dibagi dua, atas bawah. Ini atas, ini bawah. Dan di sini kita dapat tempat yang lumayan dalam sih. Di bagian sini, ini ada door pocketnya juga dikasih cup holder. Dan ada tempat gitu, tapi kecil. Di sini juga ada tempat buat naruh koin kayaknya dan pegangan tangan juga. Di tipe ini untuk ngatur MID-nya di sini, itu ngaturnya dari sini, dari bawah, terus lihat layarnya di atas. Kalau yang udah facelift, semuanya di sini jadi layar, dan di bawah cuma jadi tempat taruh barang aja, kompartemen. Nah, sekarang untuk konfigurasi joknya itu dia bisa maju mundur kayak biasa, reclining, terus udah itu aja, nggak ada yang lain. Jadi cuma maju mundur sama reclining. Dan untuk posisi nyetirnya sendiri, setirnya itu cuma bisa tilt doang, tapi nggak teleskopik ya. Headrest juga nggak bisa di adjust apa-apa, cuma naik turun doang. Seat belt juga bisa di adjust naik turun doang. Dan kalau kita lihat di setir ini bahannya sebenarnya dalamnya udah kayak kulit-kulitan juga dan jahit-jahitan. Di sini untuk mengatur volume segala macam. Dan sebelah kanan sini sebenarnya kosong, nggak ada cruise controlnya. Tapi karena cruise control itu bisa dicari di aftermarket tambahan, jadi kalian bisa beli kit cruise control dan kalian pasang di mobil ini karena udah bisa dipasang cruise control. Nah, ini yang agak aneh nih. Untuk pengaturan jendelanya, dia auto down di sebelah kanan sisi driver. Cuma anehnya nggak auto up. Up-nya manual. Jadi agak aneh gitu, cuma setengah-setengah. Dan kalau mau ngunci itu masih manual juga di sini. Dari sini. Dan kalau kita jalan nggak ada auto ngunci gitu loh. Jadi emang harus ingat ngunci mobil di sini. Cekrek gitu. Untuk Pajero Sport tipe Exit ini udah dikasih bahan kulit yang empuk banget. Jadi kalau Fortuner pada zamannya masih tipe G itu masih pakai bludru ya. Kalau ini udah dikasih kulit dan ini empuk banget. Jadi kalau didudukin nyaman gitu. Dan meluknya juga luar biasa dia. Bagian sini tuh kepegang dengan baik gitu. Kulitnya nggak cuma sampai di situ, di door trim dan handrest sininya, di sini juga dapat kulit juga, cuma sayangnya di sini kulitnya agak keras ya. Di sini juga nggak gitu empuk, padahal di sini buat naruh tangan. Tapi di sini semua pemilihan bahannya udah kulit empuk. Di sini juga dikasih krom-kroman dan kayu-kayuan begitu. Nah, di bagian sini, ini visornya udah ada vanity mirror tapi tanpa lampu, dan di sini juga sama, ada vanity mirror tanpa lampu. Di sini ada tempat ya biasalah, tempat taruh kacamata, lampu-lampu. Dan kalau kalian lihat di sini juga udah night and day vision tapi belum elektrokromatik. Nah, masuk ke baris tengah, baris kedua dari mobil ini. Itu yang pertama kali saya rasain tuh joknya empuk banget, sama kayak di depan, nggak di downgrade. Ini juga nggak di downgrade, masih sama persis kayak di depan, masih empuk-empuk juga. Ini masih dikasih kulit-kulit juga, biasanya kan di downgrade jadi plastik ya. Ini enggak, masih empuk, semuanya empuk. Cuma yang saya rasakan mobilnya tinggi banget. Bukan mobilnya tinggi banget, karena ini leather frame. Jadi di tengah ini masih lebih tinggi daripada di depan. Jadi dari depan tuh ngelihat luas banget. Dan rasanya agak aneh gitu. Sini luas, tapi kayak sempit tapi luas gitu. Cuma kalau dirasa-rasain tuh luas banget. Kalau kita lihat ini posisi paling mundurnya, pengaturannya ada di bawah sini. Itu masih sisa sekitar 10 jari. Posisi nyetir saya di depan seperti ini, masih sisa 10 jari. Jadi bisa leye-leye seperti ini. Handrestnya ini masih empuk, dikasih 2 cup holder. Dan tapi menurut saya ini agak kecil. Kenapa agak kecil? Jadi kalau kita lagi santai, taruh tangan di sini, ini rasanya kayak turun gitu tangannya. Harusnya agak sampai sini lah ya. Karena ini posisi paling mundur, saya kasih lihat posisi paling majunya. Ini ada tuas, bukan ditarik ke atas atau ke bawah, tapi digeser ke samping kanan. Tarik ke kanan, dia bisa maju. Ini posisi paling majunya. Jadi posisi paling majunya ya mepet banget gitu. Mungkin buat kalau ada orang di belakang. Sayangnya di mobil ini di tengah tuh nggak dikasih AC juga. Jadi AC-nya di mana? AC-nya nanti ada di baris ke belakang. Yuk sekarang kita coba ke baris ketiga. Pertama lipat dulu kursi ini, tarik yang tuas di sini ke depan. Oke. Terus dia bakal ngegulingkan diri ke depan. Nah, kalau kalian lihat ini apa? Ini aneh banget. Kursinya di sini bukan. Ini itu tempat duduk untuk kursi baris ketiga.
Pertama, kita naikin dulu kursi baris ketiga dengan cara ditarik, ada kain tuas juga di sini. Tarik ke atas, baru ininya turunin ke bawah sampai bunyi ceklek. Udah jadi. Wah, gila. Kemarin saya bilang yang paling enak tuh, yang paling manusiawi, kursi paling belakang itu Innova. Ternyata saya salah. Ngomongnya kecepatan. Yang paling manusiawi ini menurut saya. Jadi udah headrest dikasih gede. Terus ini posisi paling recline-nya. Jadi kursi belakang ini agak aneh. Dia masuk banget ke dalam, jadi posisi kita agak nungging ke atas gitu. Jadi kalau mau tiduran, pantatnya lumayan nyangga. Dan yang tengah ini posisi paling majunya. Itu dengkul kita jauh kemana-mana, ada 10 jari. Dan di sini dikasih tempat buat naruh minuman, AC 2, dan lampu di sini. Nah, tapi kan ini posisi paling maju. Coba gimana posisi paling mundur? Nah, ini posisi kursi tengah yang moderate. Jadi di tengah-tengah, nggak paling maju, nggak paling mundur. Dan ini masih tersisa ya sekitar 8-9 jari lah. Dan kalau dimundurin pun kaki saya tuh nggak nyentuh, masih tersisa 1 atau 2 jari. Jadi ini udah oke banget, nyaman. Dan kursinya serius, masih empuk. Oke, sekarang kita masuk ke bagasi. Kalau kalian lihat, bagasinya ini luas banget. Dan rata lantai. Itu karena kursi belakangnya, paling belakangnya itu dilipat. Jadi dia kelihatan lega banget. Tapi kalau enggak, dia bakal naik segini dan kurang lebih sama lah kayak Fortuner kurang lebih. Tapi kalau kalian lihat di sini ada gundukan. Dan kalau dibuka isinya toolkit dan segitiga emergency. Di sebelah sini kayak mobil Innova dan teman-temannya, ini ada kayak dongkrak juga buat emergency. Dan di sini tuh agak naik. Jadi kalau kita lihat volumenya dibandingin Fortuner, mungkin masih lebih gede Fortuner sedikit karena ini agak naik. Tapi kalau diturunin, ini bakal rata lantai dan gede banget seperti itu. Nah, tapi di sini ada kursi baris ketiga, tempat duduknya yang dilipat ke depan. Jadi kalian kalau masukin barang yang agak panjang, itu mungkin agak kesusahan karena potong kursi tersebut. Tapi overall, kalau bagasinya diginiin, itu berasa luas dan gede banget. Cukup deh buat barang apapun. Oke teman-teman, sekarang kita mulai ke driving experience-nya. Untuk yang pertama, kita membahas visibilitasnya dulu. Kalau dari visibilitasnya, menurut saya sih untuk Pajero ini kurang spesial. Kenapa? Karena seperti SUV kebanyakan, jadi dia tuh kaca depannya agak landai dan mungkin jadi agak pipih gitu loh, nggak terlalu lebar tinggi gitu. Betul, jadi dia agak begini ya. Jadi agak berasa sempit juga gitu loh kalau dilihat. Tapi untungnya dashboardnya Dov ya, dashboardnya lumayan turun. Betul, ini dibantu dengan dashboardnya yang nggak gitu naik dan gendut gitu. Iya. Jadi visibilitasnya nggak gitu keganggu lah. Apalagi kursi tinggi kan. Jadi masih oke. Walaupun secara kaca memang agak kurang luas. Untuk yang kedua, untuk masalah handling. Jadi yang saya sadari pertama adalah setir dari Pajero ini putarannya banyak banget teman-teman. Jadi buat dia belok itu teman-teman harus punya ekstra lebih buat putar lebih banyak. Beda sama yang kayak ya kita bilang kalau yang paling bagus mungkin mirip-mirip kayak Honda itu yang sekali putar 1,5 putar udah tajam banget. Kalau ini tuh mesti 3 kali atau lebih mungkin karena ya memang begitu karakternya. Putarannya jadi nggak habis-habis gitu ya. Iya. Jadi kayak naik kapal. Iya. Dan yang saya kurang sukanya lagi adalah respon setirnya kurang cepat sih. Jadi ketika teman-teman mungkin belokin setirnya ke kiri atau kanan, mobil itu masih agak lag dan kurang ngikut gitu loh. Nggak langsung gitu. Baik. Lalu kalau kita ngomongin setir, kalau untuk radius putaran sendiri, mobilnya cukup baik. Jadi dia dengan SUV sebesar ini, dia masih lebih baik dari Fortuner. Kalau Fortuner yang kemarin kita bahas kan dia radius putaran besar banget tuh, bener kayak dia nggak bisa tajam ya. Nggak bisa tajam banget. Kalau ini masih mending, walaupun dia nggak tajam banget. Dan jangan lupa juga, saya tadi lupa bahas, setir dari mobil ini nggak enteng. Jadi dia masih termasuk berat karena dia masih pakai hidrolik. Dan rasanya tuh kurang lebih lah mirip sama Fortuner, tapi mungkin sedikit lebih berat. Lalu selanjutnya kita mau bahas tentang kenyamanannya nih. Untuk kenyamanannya kita mau bahas tentang suspensinya dulu. Nah ini yang menurut saya kelebihannya teman-teman. Suspensi dari Pajero ini boleh terbilang empuk banget sih. Jadi dia bagian depannya Dov ya,
bagian depan tuh lembut banget. Kalau kita nabrak kayak polisi tidur nih, dalam kecepatan tinggi nih. Coba nggak direm ya. Itu keredam nggak ada banget. rasanya. Nggak ada rasanya. Tapi yang belakangnya sedikit lumayan berasa. Lumayan berasa, tapi tetap empuk. Betul. Nah ini mungkin gabungan antara Innova kemarin sama X-Trail. Iya. Karena udah empuk, suspensinya empuk dan kursinya juga empuk banget. Jadi nggak usah takut lah buat yang ngendarain atau jadi penumpang di sini dari belakang, itu empuk banget. Oh iya, ngomong-ngomong soal empuk nih. Kalau masalah ergonomisnya sendiri, saya sih cukup suka sih. Sebenarnya dari Randolph bilang ini kursinya empuk. Walaupun dia kulit, tapi kulitnya tuh kulit empuk. Bahkan sampai kepala-kepala juga tetap empuk. Lalu yang tapi yang sebelah sini mungkin nggak empuk kali ya. Cuma kulit aja, cuma nggak empuk. Iya nih. Sama yang ininya tuh dia kayak lapis kulit, tapi dua handrestnya ini nggak dikasih busa lah sama iya, dia. masih agak keras. Iya. Dan agak sempit ya? Sempit gitu, agak kurang maju dikit ya. Coba kalau lebih maju dikit lebih enak. Iya betul, agak maju dan tinggi sedikit ya. Yang kanan juga mirip teman-teman. Dia walaupun dikasih kulit tapi kurang empuk juga. Masih nggak dikasih busa. Dan lagi walaupun dia nggak ada teleskopik, menurut saya sih posisi setirnya juga cukup maju, jadi nggak mengganggu. Untuk kedepan kabinnya, seperti biasa mobil kelas ini bodinya tebal begini. Ini kedepan kabinnya udah cukup baik teman-teman. Di atas rata-rata menurut kami. Tapi yang perlu teman-teman tahu seperti biasa karena ini diesel. Jadi suara mesinnya ketika RPM tinggi itu lumayan masuk ya. Nah, itu masuk tuh suara mesinnya. Iya betul. Lumayan berasa lah. Tapi secara road noise, secara suara dari depan itu keredam dengan baik sih. Oke banget ini. Jadi cuma sayup-sayup doang. Nah untuk pengeremannya sendiri, menurut saya dia tipenya tuh bukan yang pakem gimana, tapi enak gitu, linear. Dia tuh ringan, tapi begitu saya injak tuh pas gitu, tepat, linear. Ini justru menurut saya sih tipe rem yang enak banget karena nggak bikin mual penumpang. Iya, kebetulan kita suka tipe rem seperti ini, bukan yang diinjak responsif banget gitu. Iya, betul. Dan lalu kalau untuk klaksonnya, nah suara begini kira-kira. Nah untuk suara klaksonnya, kalau menurut kami sih itu sedikit kurang aja gitu. Sedikit kurang ya? Iya. Itu suaranya terlalu nyaring, kurang gagah gitu. Iya. Berbeda sama mobilnya yang gagah dan sporty dan agak kurang kenceng gitu. Kurang kenceng lah. Untuk yang terakhir kita mau ngomongin performanya Dol. Coba jelasin Dol. Nah tadi kita udah coba di jalan tol ya seperti biasa. 0 ke 100 itu kita dapat ditempuh dengan waktu 14,89 detik. Itu untuk tahun 2020, mobilnya udah 11 tahun berarti ya. Itu menurut kita performanya masih oke lah ya. Masih oke. Lalu dia juga tarikan awalnya tipenya yang lumayan responsif gitu. Jadi pas diinjak di awal langsung beng gitu, berasa. Lalu untuk konsumsi BBM-nya kita mendapatkan hasil sebesar 10,4 liter per 100 km. Itu kalau kita konversikan jadi 9,6 km per liter. Jadi, nah ini mobil juga makannya pakai biosolar biasa. Jadi untuk hitungan 9,6 sih masuk hemat ya. Itu lumayan hemat sih. Itu apalagi masih dalam kota loh. Betul. Dan ini mobil 2500 cc lagi. Iya. Nah, sekarang kita bakal bahas 3 hal yang kita suka dari mobil ini dan 3 hal yang kita nggak suka dari mobil ini. Lanjut, Vin. Yang pertama yang kita suka adalah baris 3-nya teman-teman. Tadi yang udah Randolph jelasin, baris 3 tuh spesial banget loh. Bener-bener ternyata tuh legroomnya tuh besar sekali dan juga headroomnya masih luas banget. Betul. Itu tuh yang bikin mobil itu jadi SUV, large SUV 7 seater yang paling manusiawi kursi belakangnya. Dan gilanya lagi ya, sampai baris 3 pun itu nggak di downgrade loh joknya. Masih empuk banget. Yang kedua yang saya suka lagi adalah ini joknya. Jadi tuh dia dari joknya, suspensinya, semuanya empuk ya? Iya, jadi suspensinya itu empuk juga dan joknya juga dikasih kulit dan kulitnya empuk. Betul. Dan bentuknya juga enak. Ini lumayan meluk loh. Bagian perut sini ya. Jadi membuat mobilnya tuh sangat nyaman dan terasa mewah. Betul. Dan ketiga yang tak lupa juga, untuk tahun 2020 mesin dari Pajero ini yakni 2500 cc diesel berturbo itu masih sangat bertenaga banget dan masih termasuk hemat karena dia memakai solar. Sekarang kita masuk ke 3 hal yang kita nggak suka dari mobil ini. Yang pertama itu menurut kami yang paling kami nggak suka, nomor 1 itu setirnya. Bukan bentuk setirnya, tapi cara kita bawa mobil ini. Jadi kalau kita bawa mobil ini, setirnya agak lebih berat sedikit dari Fortuner. Dan kalau muter itu harus
kalau mau belok tuh harus banyak gitu putarannya. Dan satu lagi setirnya kurang responsif. Jadi kalau kita belok sedikit badannya nggak ikut belok. Jadi kalau kita agak banyak baru badannya belok. Nah itu mungkin menurut kita. Yang kedua, kalau eksteriornya ini nggak ada komplain karena belum kemakan zaman, untuk interiornya ini di tahun 2020 ya, itu lumayan ketinggalan zaman. Kenapa? Karena ondel-ondel. Kenapa? Karena pemilihan bahannya pada zaman itu masih plastik. Ini plastik, dan warnanya agak nyampur-nyampur gitu. Ini ada warna hitam, ini ada beige, ini ada silver metallic, ini ada kayu, ini hitam dan dilapisi kayak resin juga gitu. Jadi kalau kita lihat desain dashboardnya ini agak unik ke arah aneh gitu. Dan MID-nya di sini memang infonya sangat lengkap sekali, sampai ada barometer mengukur ketinggian segala, tapi agak aneh aja gitu, kecil di sini dan nggak bisa Bluetooth juga karena emang masih pada zamannya cuma bisa MP3, CD seperti dan lain-lain. Yang ketiga dan yang terakhir menurut kami ini nggak major, cuma bisa jadi bahan pertimbangan yang kami nggak suka ya. Jadi untuk dibuat mobil keluarga dan banyak penumpang, ini kompartemennya memang ada banyak, cuma space-nya selalu sedikit-sedikit gitu. Yang paling besar cuma di sebelah sini doang. Di sini sedikit ada, di sini sedikit, di sini sedikit. Ininya juga nggak gitu gede walaupun ada dua lapis atas bawah. Dan di sisi tengah juga nggak dikasih double blower AC di tengah, walaupun di paling belakang dapat. Jadi mungkin mobil ini sepertinya lebih mikirin orang di paling baris belakang daripada orang di baris tengah. Betul. Mungkin seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang nyari SUV di tahun 2009, Pajero Sport ini bisa banget jadi pilihan. Karena walaupun harganya sekarang masih belum turun-turun banget, yaitu di 180 juta sampai 200 juta, itu bener-bener memang ada alasannya. Karena memang mobil ini tuh terasa mewah. Mesinnya juga di 2009 itu sudah dapat 2500 cc diesel turbo. Dan lumayan bandel untuk mesinnya dan juga kenyamanan di dalamnya. Ini membuat menurut saya harga mobil ini nggak turun-turun. Iya. Tapi kalau dibandingin pesaingnya Fortuner tipe G tahun 2009, itu mereka harganya masih sekitar 150 juta sampai 180 juta. Tuh. Kurang lebih harganya mirip-mirip ya. Jadi kira-kira itu aja. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Kalau gitu, see you on the next video di Otomotivi.